Namun selain diperkuat oleh para pasukan terbaik TNI dari ketiga matra, Indonesia tentunya telah diperkuat pula dengan berbagai macam jenis alutsista sistem pertahanan tempur udara, darat, dan laut yang salah satunya diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri sendiri sebagai bekal kemandirian Indonesia agar tidak lagi bergantung pada alutsista militer negara lain dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika kita berbicara kekuatan militer dunia, tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan militer terbesar, dan bahkan negara militer dunia mengakui jika militer Indonesia adalah merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, yang menempati pada posisi pertama dan kemudian disusul oleh Vietnam dan Thailand di urutan ketiga dari 9 negara militer yang terdaftar di Global Firepower tahunan di tahun 2022. Tidak hanya itu, sebab kemampuan para prajurit TNI Indonesia selalu disegani oleh militer dunia, sebab berbagai prestasi baik dalam misi, penyelamatan sandera, perlombaan militer dengan berbagai negara di dunia, dan bahkan pertempuran dengan taktik, kemampuan, dan strategi tempurnya selalu diperhitungkan oleh negara manapun jika akan berhadapan langsung dengan para pasukan terbaik Indonesia. Namun tidak hanya itu, sebab Indonesia juga merupakan sebagai salah satu negara produksi alutsista kendaraan tempur tercanggih di dunia saat ini. Dan berdasarkan hal itu, tentunya tidak heran jika militer Indonesia menjadi diperhitungkan oleh negara-negara maju jika akan menyerang Indonesia dengan menggunakan kekuatan militernya. Ditambah lagi para prajurit Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Selain itu, Indonesia saat ini juga telah berhasil semakin memperkuat posisinya di urutan ke-15 terkuat di dunia dan berhasil menggeser posisi Jerman ke posisi ke-16 bersama Australia dan Israel dengan statistik yang semakin membaik, dan sekaligus membuat negara saingannya seperti Australia dan Israel tertinggal jauh dengan berada di urutan ke-17 dan 18 walau dikenal telah memiliki senjata rudal berkekuatan hulu ledak nuklir. Tentunya dengan peningkatan kekuatan sistem pertahanan alutsista tempur Indonesia yang berada pada urutan ke-15 dari 142 negara yang terdaftar di Global Firepower tahun 2022 dan menjadi yang terkuat di kawasan Asia Tenggara saat ini. Tentunya hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Indonesia demi untuk semakin memperkuat dan menjaga wilayah teritorial atau Negara Kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. Sebab Indonesia selain dihuni dengan 275 juta penduduk, Indonesia juga telah diperkuat dengan 1.080.000 personel militer. Di antaranya 400.000 tentara aktif dan 400.000 tentara cadangan yang dapat dikerahkan di dalam mengawal dan melindungi wilayah kedaulatan Indonesia jika terjadi krisis perdamaian. Selain itu, Indonesia juga diperkuat sebanyak 280.000 para militer yang tentunya siap ikut terlibat dalam pertempuran jika suatu waktu dibutuhkan. Selain itu, Indonesia juga telah diperkuat dengan berbagai jenis alutsista tempur canggih dari matra laut, udara, dan darat yang membuatnya sangat disegani di dunia militer. Bahkan salah satu negara superpower militer terbesar di dunia seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat sekalipun merasa segan untuk berhadapan langsung dengan Indonesia dan memilih menjadi negara sahabat. Namun selain diperkuat oleh para pasukan terbaik TNI dari ketiga matra, Indonesia tentunya telah diperkuat pula dengan berbagai macam jenis alutsista sistem pertahanan tempur udara, darat, dan laut yang salah satunya diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri sendiri
sebagai bekal kemandirian Indonesia agar tidak lagi bergantung pada alutsista militer negara lain dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kali ini kita akan fokus membahas kekuatan militer Indonesia dari Matra Darat atau TNI Angkatan Darat secara keseluruhan sebagaimana yang telah dirilis oleh salah satu media informasi militer yang diakui oleh dunia militer, yaitu Global Firepower tahunan di tahun 2022. Dalam penilaian tersebut, Indonesia masuk kategori salah satu yang terkuat di kawasan Asia Tenggara dan memiliki kekuatan militer angkatan darat yang masuk salah satu daftar dari 142 negara yang terkuat di mata dunia menurut data Global Firepower tahunan di tahun 2022 ini. Sebagaimana yang menjadi indeks atau referensi daftar negara-negara termaju di dunia dengan kekuatan militernya yang meliputi kekuatan alutsista atau sistem pertahanan angkatan darat dari 142 negara yang terdaftar di dunia militer. Selain itu, yang menjadi bagian dari pertimbangan militer dunia untuk kekuatan angkatan darat Indonesia, yaitu karena Indonesia telah berhasil secara mandiri membuat alutsista kendaraan tempur melalui industri pertahanan dalam negeri. Misalkan saja seperti produksi kendaraan tempur lapis baja, yaitu Panzer Anoa dan Main Battle Tank atau tank harimau yang merupakan tank tempur andalan produksi anak bangsa dan telah dilirik oleh berbagai negara di kawasan Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Berdasarkan rilis yang telah dikeluarkan oleh media informasi Global Firepower tahunan di tahun 2022, untuk kekuatan Angkatan Darat Indonesia dari 142 negara yang terdaftar, Angkatan Darat Indonesia diperkirakan telah diperkuat dengan 314 unit tank tempur yang merupakan alutsista utama di dalam melakukan penyerangan ataupun mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia dari serangan-serangan musuh yang berbasis darat. Misalkan saja seperti penyerangan musuh yang berhasil menembus wilayah pertahanan armada tempur laut Indonesia, sehingga pergerakan dengan menggunakan tank tempur di salah satu titik wilayah adalah merupakan tugas terpenting bagi TNI Angkatan Darat dari berbagai serangan musuh berbasis darat, layaknya antara perang Rusia dan Ukraina sejak tahun 2022 ini. Selain kendaraan tempur, tentunya TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat dengan 1.444 kendaraan tempur lapis baja sebagai salah satu kendaraan taktis pasukan elit TNI. Misalkan saja seperti Komodo Halilintar, Panzer Badak, Panzer Anoa, BTR-4, dan BTR-80 sebagaimana yang sering kita lihat sebagai kendaraan khusus TNI di setiap batalion TNI di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahkan telah banyak digunakan oleh negara-negara maju di dunia saat ini. Sementara itu, TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat dengan 153 artileri self-propelled gerak sendiri. Misalkan saja seperti Howitzer Caesar, Astros Armed, dan beberapa artileri lainnya yang sangat fleksibel untuk dikerahkan di medan pertempuran jika benar-benar terjadi pertempuran di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun selain artileri propellet, TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat dengan 413 artileri derek seperti meriam dengan kaliber tinggi sebagai pendukung di dalam melakukan penyerangan dengan jarak puluhan kilometer dan pertahanan diri terhadap wilayah strategis yang telah dikuasai di medan pertempuran. Selain artileri self-propelled dan artileri derek, tentunya TNI Angkatan Darat juga telah diperkuat dengan 63 proyektor roket yang dapat digunakan sebagai daya penghancur target sasaran markas musuh ketika adanya penguasaan sebuah wilayah tertentu terhadap wilayah kedaulatan Indonesia. Adapun salah satu proyektor roket TNI Angkatan Darat yang dimaksud tersebut seperti roket Astros dan termasuk roket Erhan buatan dalam negeri sendiri yang hingga kini seakan masih dirahasiakan kemampuannya demi keamanan dan tidak mudah didikte oleh negara militer lain.
Namun jika kita melihat dari semua jumlah alutsista tempur militer TNI Angkatan Darat yang memperkuat dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini, kekuatan armada tempur TNI Angkatan Darat masih terbilang cukup lemah jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Sebab ranking TNI Angkatan Darat saat ini masih berada di urutan ke-49 dari 142 negara yang terdaftar di Global Firepower tahunan di tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut, tidak bisa dipungkiri jika Angkatan Darat Indonesia masih sangat membutuhkan lebih banyak lagi alutsista armada tempur darat untuk mendukung sistem pertahanan militer TNI Angkatan Darat Indonesia dalam menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.